Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel saya, channel yang membahas tentang hobi saya, yaitu akuarium air laut ya teman-teman, dan membahas tentang hobi-hobi saya yang lain. Jadi kali ini saya akan membahas dan berbagi pengalaman tentang penyebab dan kenapa tank saya, akuarium saya ini crash ya teman-teman, di umur yang 6 bulan ini. Jadi nanti bisa dilihat itu koral karang anemon saya itu ada yang brodal ya kalau bahasa Jawa. Jadi itu kan ada banyak itu cabang-cabangnya udah brodal yang bawah ini. Terus ada koral-koral saya yang karang babut, terus karang kopal itu sama ya, itu juga mati ya teman-teman. Kalau batu hiu yang besar itu kan memang susah dipelihara ya. Jadi ini bagus ya teman-teman. Jadi karang anemon 24K sama ini ya teman-teman. Jadi warnanya itu ada gradasi gini, jadi tipnya hijau gitu, ada yang gold, tipnya ungu ya, yang itu bagus ya teman-teman. Jadi sebenarnya sangat disayangkan ya teman-teman, kalau memelihara koral yang seperti ini diusahakan kondisi airnya sudah stabil ya teman-teman. Jadi di atas 8 bulan seperti itu, atau di atas 10 bulan. Nah ini karang cendol saya ini rusak karena dia jatuh ya teman-teman. Jadi jatuh dan bersentuhan dengan karang anemon yang tadi. Jadi penyebab yang mau saya bagikan, pengalaman saya itu penyebab tank crash saya ini karena saya kan orangnya suka mengulik ya teman-teman. Jadi mengulik, membaca sana sini literatur gitu, tapi saya tidak konsultasi pada river senior ya teman-teman, penghobi senior. Jadi saya mengikuti panduan tersebut yaitu di webredsea.com ya teman-teman. Jadi di situ kan ada pilihan 4 pilihan ya teman-teman. Jadi pilihan mode disesuaikan dengan reef tank yang kalian pelihara. Jadi ada yang mixed reef itu kan 25% coral SPS ya teman-teman. Terus ada yang SPS itu sampai 50% coral SPS, ada yang frag tank, dan ada yang coral softish. Nah, itu bisa dipilih salah satu karena di situ tidak ada panduan untuk coral LPS aja, sedangkan saya memelihara coral LPS saja, maka saya memilih mixed reef ya teman-teman. Jadi sebenarnya nggak salah sih saya memilih mode mixed reef di website redsea.com itu. Tapi kan setelah diklik mixed reef-nya kan ada pilihan lagi, 3 pilihan. Jadi berdasarkan tujuan kalian ya teman-teman. Kalau kalian yang pilihan satu itu kan kalian ingin kondisi akuarium kalian, koralnya yang mode 1 itu pertumbuhannya luar biasa, tapi dengan pewarnaan koral yang bagus sedang aja gitu. Jadi itu yang mode 1. Yang mode 2 itu dibalik, jadi pewarnaannya yang luar biasa tapi pertumbuhannya yang bagus sedang aja. Dan yang mode pilihan ketiga itu sama-sama bagus antara pewarnaan dan pertumbuhan koral. Jadi saya iseng milih yang mode pertama ya teman-teman. Jadi mode pertama atau ketiga, pokoknya yang mode ini pertumbuhannya luar biasa ya teman-teman. Saya kan iseng pengen dia lebih besar, lebih panjang koralnya, jadi saya pilih di situ mode yang ketiga kalau saya ingat. Jadi saya pilih yang pertumbuhannya luar biasa dengan colorization atau pewarnaan yang bagus atau sedang. Jadi di situ setelah saya klik kan itu panduannya di KH alkalinity-nya kan panduannya 11,5 sampai 12. Jadi saya ikuti itu. Nah padahal ya sebenarnya saya sudah pakai dosing pump. Sebenarnya nggak pakai dosing pump pun bisa ya teman-teman, asal setiap hari kalau menaikkan KH itu sedikit demi sedikit. Jadi
0,5 DKH kalau bagusnya itu. Misalkan awalnya 7 atau 8, saya naikin ke 12, dengan setiap hari naik 0,5 DKH kan berarti butuh 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 kali 2 butuh 10 hari, dan itu sudah saya lakukan waktu itu. Tapi saya berdasarkan di YouTube Jafarif itu ya teman-teman. Jadi YouTube Jafarif kan saya lihat-lihat, saya sering juga lihat di YouTube Jafarif. Ini BTW koral jamur saya yang hijau itu ketindian, itu saya ini lagi benarkan nanti. Jadi kadang kalau nggak dilem seperti itu ya teman-teman, itu koral yang nggak stabil bisa jatuh ya teman-teman, stabil kena senggol ikan atau air. Jadi kembali ke topik, tadi kan DKH nya sebenarnya udah saya naikkan satu hari itu 1 DKH, jadi selama 5 hari ya teman-teman, sampai ke KH 12 dari KH 7 atau 8 saya lupa. Nah itu kan sebenarnya koral-koral itu bisa beradaptasi, cuma kalau naikin KH atau alkalinity ini emang kalau bisa harus stabil aja, jadi sesuai kondisi di alam atau di air laut ya teman-teman. Jadi di air laut kan KH atau alkalinity ini kan 7 sampai 7,5 DKH, jadi usahakan di situ aja, jangan dinaikkan ke 11,5 sampai 12. Walaupun itu mungkin kalau udah ini ya teman-teman, kalau udah setahun lebih itu mungkin bisa ya, tapi pelan-pelan banget, 0,25 DKH sampai 0,5 DKH per hari kalau bisa. Jadi naikinnya itu 10 hari gitu, masing-masing hari 0,5 DKH atau 0,25, berarti bisa sampai 20 hari baru menaikkan dari 7 sampai 12. Nah itu yang menyebabkan tank saya crash. Jadi waktu di toko kan ini koralnya kan sesuai dengan toko kan airnya air laut asli ya teman-teman, jadi nggak pakai dosing lah. Dia itu kan DKH nya alkalinity-nya KH nya 7 sampai 7,5 itu. Jadi intinya teman-teman kalau melihara akuarium air laut itu khusus untuk KH atau alkalinity itu, misalkan awalnya 7 atau 7,5 atau 8 itu jangan menaikkan drastis sampai KH 12, jangan dicontoh seperti saya ya teman-teman, nanti akibatnya seperti itu, tanknya crash, resiko besar. Kalau menaikkan magnesium ataupun kalsium itu tidak ini ya teman-teman, berdasarkan pengalaman saya menaikkan magnesium atau kalsium, misalkan Ca dari 400 ke 450, magnesium dari 1250 sampai 1350, yang naiknya tinggi gitu, tidak apa-apa kalau magnesium atau kalsium naiknya tinggi, dinaikkan tinggi dengan dosing. Tapi kalau KH atau alkalinity ini yang berbahaya ya teman-teman. Jadi saran saya jangan menaikkan KH atau alkalinity sampai 11,5 atau 12, mungkin kalau sampai 8 itu bisa ya teman-teman. Nah kalau di web resi.com kan tadi kan panduan menaikkan KH sampai 11,5 itu kan untuk pertumbuhan yang luar biasa ya teman-teman. Jadi kan ada mode yang lain, mode yang lain itu untuk pertumbuhan yang lambat atau bisa dibilang sedang, tapi bukan lambat sih, tapi itu kan bahasa Inggris. Jadi kalau saya translate itu pertumbuhannya, dia itu mode yang kedua itu pertumbuhannya sedang atau bagus dengan colorization atau pewarnaan yang bagus. Itu di mode itu, di mode pewarnaan yang luar biasa itu dia ini panduannya KH-nya 8 lah, itu masih masuk akal ya teman-teman, alkalinity-nya 8. Jadi mending ke situ aja. Kita memelihara kan biar warnanya bagus ya teman-teman. Nanti kalau pertumbuhannya di pacu yang luar biasa, pertumbuhan luar biasa kan bisa langsung panjang-panjang memenuhi akuarium kita. Jadi seperti itu ilmu atau pengalaman yang saya bagikan. Sekian, terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and share. Thanks.